wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua, sehingga kembali di pagi yang berbarokah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berkumpul dan bermajelis ilmu, saling menasihati di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mempelajari dinullah, mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kesempatan yang berbarokah ini, seperti yang sudah dicantumkan, bahwasanya insyaallah kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah ini adalah merupakan surat yang sangat agung, surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan setiap harinya kita membaca surat Al-Fatihah ini minimal kita membacanya 17 kali. Di setiap solat kita membaca surat Al-Fatihah. Bahkan orang yang solat dan dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka solatnya pun menjadi batal. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang-orang yang tidak membaca Fatihatil kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begitu pentingnya surat Al-Fatihah ini, yang dimana setiap waktunya kita pun membaca surat Al-Fatihah ini, yang dimana dia adalah merupakan a'dhamu suwarin fil Quran, yaitu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada Abi Sa'id, ketika beliau mengatakan, lau 'allimannaka suratan hiya a'dhamu suwari fil Quran, sungguh benar-benar saya akan mengajarkan pada engkau suatu surat
di mana dia adalah semulia-mulianya atau seagung-agungnya surat di dalam Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan alhamdulillahirabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Dia adalah 7 ayat dan Al-Qur'an yang agung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika surat Al-Fatihah ini mempunyai keagungan yang sangat besar, mempunyai keutamaan yang sangat besar, makanya surat Al-Fatihah pun mempunyai nama yang banyak. Di antara nama-nama surat Al-Fatihah yaitu Fatihatul Kitab. Termasuk di antara nama dari surat Al-Fatihah itu Fatihatul Kitab. Karena Al-Qur'an dimulai dengan surat Al-Fatihah ini. Kemudian Al-Fatihah juga salah satu nama dari Al-Fatihah yaitu As-Sab'ul Mathani, yaitu jumlah ayatnya yang 7 dan terus diulang-ulang, di mana kita membaca surat Al-Fatihah ini setiap sholat, bahkan setiap rakaat kita membaca surat Al-Fatihah, yang tidak dibaca di setiap rakaat kecuali surat Al-Fatihah ini. Adapun surat-surat yang lain maka kita tidak baca. Kemudian termasuk di antara surat Al-Fatihah yaitu Al-Qur'anul Azim, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan lau 'allimannaka suratan hiya a'dhamu suratin fil Qur'an hiya sab'ul mathani wal Qur'anul Azim. Ini yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana surat Al-Fatihah ini diberi nama Al-Qur'anul Azim, karena Al-Fatihah ini adalah merupakan ummul kitab, yaitu induknya Al-Qur'an, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan isi Al-Qur'an semuanya berada di dalam surat Al-Fatihah ini secara global. Adapun secara terperinci Allah Subhanahu wa taala perinci di dalam Al-Qur'an semuanya. Kemudian termasuk di antara surat Al-Fatihah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, wahiya nurun azimun wa dhiyaun mubin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan dikeluarkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan baina Jibril qaidun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Ibnu Abbas baina Jibril qaidun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama'i futihal yaum. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan ketika kita duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami mendengar sesuatu yang ada di atas kepala kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah atas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadza babun minas sama'i futihal yaum. Ini adalah pintu dari langit yang dibuka pada hari ini. Lam yuftah qattun illal yauma, yang tidak dibuka pintu tersebut kecuali hari ini saja. Fanazala minhu malakun, maka turun malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadza malakun nazala ilal ard. Ini malaikat yang datang ke bumi. Lam yanzil qattun illal yauma, yang tidak turun kecuali hari ini. Kemudian fasallama wa qala ubashiru binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Maka seorang nabi tersebut mengatakan, aku berikan kabar gembira dengan 2 cahaya yang kamu telah diberi dengan keduanya, lam yu'tahuma nabiyyun qablak, yang dimana nabi-nabi sebelummu tidak diberikan hal tersebut, yaitu Fatihatil Kitabi wa khawatimi suratil Baqarah, yaitu surat Al-Fatihah dan akhir dari surat Al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu, tidaklah membaca huruf dari
keduanya yaitu dari surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah, kecuali akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Ini adalah nama-nama dari surat Al-Fatihah. Begitu pula termasuk di antara nama-nama dari surat Al-Fatihah yaitu Al-Kafiyatus Syafiyah. Bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah Asy-Syafiyah, yaitu yang menyembuhkan. Karena surat Al-Fatihah juga apa? Juga bisa menyembuhkan, baik itu sakit badan maupun sakit hati. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama dari surat Al-Fatihah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadis-hadis beliau. Maka termasuk di antara mensyukuri nikmat yang begitu besar ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fatihah kepada kita, maka hendaknya kita memberikan hak dari surat Al-Fatihah, ini. Bagaimana hendaknya kita membaca surat Al-Fatihah ini dengan bacaan yang benar, memberikan hak-haknya dari makharijul huruf, memberikan hak-haknya dari ahkamut tajwid. Begitu pula termasuk di antara haknya surat Al-Fatihah yaitu kita memahami maknanya. Dan termasuk di antara haknya dari surat Al-Fatihah itu yaitu wal qiyamu bima taqtadihi min salahin wastiqamatin wasairin ala siratil mustaqim, yaitu kita mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah dan kita istiqamah di dalam pengamalan tersebut dan kita berjalan di jalan yang lurus tersebut. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, yaitu orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran, kemudian yatlunahu haqqa tilawatihi, dan mereka membacanya dengan benar-benar tilawatih. Para ulama mengatakan yatlunahu haqqa tilawatihi itu bukan hanya sekedar membenarkan bacaannya saja, membenarkan makharijul hurufnya saja, membenarkan sifat-sifat huruf saja, akan tetapi berusaha untuk memaknai dan berusaha untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalam apa yang dia baca. Inilah 3 hak dari Al-Quran yang harus betul-betul kita tunaikan. Yang pertama tadi haknya Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita supaya kita yatlunahu haqqa tilawatih, yaitu membacanya dengan benar, memberikan haknya secara tajwid, makharijul huruf dan sifatul huruf. Kemudian yang kedua yaitu memahami maknanya, dan yang ketiga yaitu mengamalkan konsekuensi dari hal tersebut. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Al-Qur'an yang kami telah turunkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun yang diberi berkah, yang tujuannya liyadabbaru ayatihi, tujuannya untuk ditadabburi ayat-ayat tersebut. Waliyatadzakkara ulul albab, dan orang-orang yang punya akal dia senantiasa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Ini tujuan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang mereka sibuk dengan makharijul huruf, dengan sifatul huruf, dengan ahkamut tajwid, akan tetapi mereka lupa untuk memahami maknanya. Mereka lupa untuk mengamalkan konsekuensi dari ayat-ayat tersebut. Padahal Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati-hati kalian telah mati? Kenapa kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an itu tidak turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala,
maka engkau akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, termasuk di antara nama Al-Fatihah itu Asy-Syafiyah, yaitu yang bisa mengobati. Dan inilah hakikat dari surat Al-Fatihah. Bagaimana surat Al-Fatihah itu adalah merupakan sebuah obat dari hati dan obat dari penyakit badan. Dan kita ketahui semua bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah merupakan obat hati, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita semua bahwasanya penyakit hati itu ada berapa? Ada 2. Kalau enggak syubhat, ya syahwat. Kalau enggak syubhat, syahwat. Inilah penyakit hati. Lantas bagaimana supaya kita mengobati fitnah syubhat dan fitnah syahwat ini? Yaitu dengan kita mempelajari surat Al-Fatihah ini, kita akan mendapatkan obat dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Begitu pula surat Al-Fatihah ini adalah merupakan obat dari penyakit badan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membenarkan ketika ada salah seorang sahabat meruqyah seseorang dengan surat Al-Fatihah ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan wa ma yudrika annaha ruqyah tsumma qala qad usibtum qad asabtum, kalian telah benar ketika kalian meruqyah salah seorang di antara kalian dengan surat Al-Fatihah. Maka ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah nanti kita akan perinci bagaimana surat Al-Fatihah ini akan menjadi sebuah obat di dalam penyakit hati kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fatihah dan mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah merupakan sab'u al-mathani, yaitu 7 ayat. Para ulama khilaf ketika berbicara tentang masalah surat Al-Fatihah ini. Kalau mereka mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk di antara surat Al-Fatihah, maka selesai. Maka benar-benar 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Maka sudah selesai. Tapi sebagian para ulama mereka tidak memasukkan bismillah itu ke dalam surat Al-Fatihah. Berdalil dengan apa? Berdalil ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya bagi surat Al-Fatihah itu antara diriku dan hambaku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Allah Subhanahu wa taala tidak memulai dengan bismillah. Maka 7 ayat ketika bismillah ini enggak ada, maka para ulama mengatakan 7 ayat tersebut yaitu alhamdulillahirabbil alamin yang pertama, Ar-Rahmanir-Rahim yang kedua, Maliki yaumiddin yang ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang keempat, Ihdinas siratal mustaqim yang kelima, siratal ladzina an'amta 'alaihim ini yang keenam, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu yang ketujuh. Begitu ya Ustaz Ayub? Seperti itu. Nah, jadi itulah 7 ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Fatihah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam kalimat bismillah, yaitu dengan menyebut ba di sini, itu bukan hanya sekedar ba, tapi ba di situ mempunyai makna. Ketika kita mengucapkan bismillah, berarti ba-nya di situ ba lil isti'anah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ba di situ mempunyai makna ba lil isti'anah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita adalah seorang makhluk yang lemah, kita adalah seorang makhluk yang tidak mempunyai kekuatan, dan kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupa untuk kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saja terkadang kita lupa. Kita mau makan lupa mengucapkan bismillah, kita mau tidur lupa mengucapkan bismillah, kita mau taklim lupa mengucapkan bismillah. Padahal apa? Padahal ini kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan bismillah, ketika kita keluar rumah, kita ucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Meminta pertolongan ketika keluar. Ketika kita masuk, kita pun berdoa dengan bismillah. Maka sepatutnya bagi seorang muslim, ketika kita mau melakukan segala sesuatu, maka kita ucapkan bismillah. Hendaknya kita mengucapkan bismillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengucapkan bismillah. Allah Subhanahu wa taala memberi nama dirinya sendiri dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Allah, dan nama Allah Subhanahu wa taala itu punya makna. Termasuk di antara yang harus kita fahami bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Allah, maka kita harus tahu apa makna dari nama Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari nama Allah? Apa Ustaz Ayub? Hah? Tanya serius. Apa? Hah? Tahu kan? Hah? Nama Allah? Allah itu mempunyai makna al-ma'luh. Al-ma'luh. Apa al-ma'luh? Hah? Oh, Sarayub. Di al-ma'luh. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Allah yang mempunyai makna al-ma'luh. Dari kata ilah artinya al-ma'luh. Yang disembah. Al-ma'luh itu yang disembah. Itulah nama Allah Subhanahu wa taala, Allah. Makanya ketika kita mengucapkan bismillah, kita harus tahu arti tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sering ngomong Allah, 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 tapi apa? Kalau kita enggak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka kita tidak akan pernah melakukan konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang kafir dahulu ketika dikatakan kepada mereka qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, engkau akan beruntung, mereka langsung paham maknanya. Makanya mereka langsung mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau mau menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu sesembahan saja? Maka ini sesuatu yang sangat mengherankan. Ini kata orang-orang kafir musyrikin dahulu. Makanya ketika kita sering mengucapkan la ilaha illallah, kita sering dengar nama Allah dan kita sering menyebutkan nama Allah, tapi ketika kita nggak bisa memahami nama Allah Subhanahu wa taala dan kita nggak bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari,
Nah, inilah kholalnya, inilah kekurangan dari kita. Makanya ketika seseorang mengucapkan bismillah, yaitu meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita minta pertolongan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang harus kita cinta kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang, Ar-Rahman. Kita itu sering mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan harusnya kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Ar-Rahman. Allah mempunyai nama Ar-Rahman. Dan kita harus tahu apa makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ada yang tahu, Pak, nama Ar-Rahman? Penyayang. Penyayang saja, Pak. Apa makna Ar-Rahman? Dzu Ar-Rahmatil Wasi'ah, yaitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Saking begitu luasnya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Allah Subhanahu wa taala ngasih kasih sayangnya itu bagi orang muslim, bagi orang kafir, hewan, semuanya dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Innalillahi mi'atu rahmah." Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai berapa? 100 rahmat. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi itu baru satu rahmatnya. Baru satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan ke bumi. Maka apa? Seorang ibu bisa menyayangi anaknya, seorang bapak bisa menyayangi anaknya. Bahkan hewan yang buas saja itu bisa menyayangi anaknya. Singa yang dia makan hewan lain, dia bisa menyayangi anaknya. Itu semua kenapa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Sehingga apa? Ada orang yang bisa saling menyayangi. Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin? Bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita tahu tentang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman ini, bagaimana kita enggak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sangat luar biasa sekali. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita melebihi kasih sayangnya kita kepada diri kita. Bapak sayang terhadap diri sendiri. Bapak sayang, ibu juga sayang terhadap diri sendiri. Ternyata kasih sayangnya kita kepada diri kita sendiri, Allah jauh lebih sayang kepada kita daripada diri kita kepada diri kita sendiri. Buktinya apa? Terkadang kita sayang pada diri kita sendiri aja, terkadang kita masih dolim terhadap diri kita sendiri. Terkadang kita masih maksiat, terkadang kita masih melakukan sesuatu yang bisa memudaratkan diri kita sendiri. Katanya sayang sama diri sendiri, tapi apa? Tapi kita masih melakukan sesuatu yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sayang, betul-betul sayang kepada kita. Makanya apa? Segala sesuatu yang memudaratkan kita, yang membahayakan kita, Allah larang dari semua itu. Sedangkan segala sesuatu yang itu bisa bermanfaat buat kita, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dan kita dianjurkan untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena Allah sayang sama hamba-hambanya. Supaya hamba-hambanya mendapatkan manfaat, supaya hamba-hambanya tidak mendapatkan madarat, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan larang. Diperintahkan sesuatu kepada sesuatu yang bermanfaat dan dilarang dari segala sesuatu yang memudaratkan kita. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi betapa banyak di antara kita yang kita enggak sadar tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika ngelarang jangan zina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan dan jangan, semuanya itu adalah untuk kebaikan kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, semuanya perintah-perintah tersebut adalah merupakan untuk kebaikan kita semua. Itu bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita sendiri.
Makanya Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya itu sangat sangat luar biasa sekali. Kalau seandainya seseorang faham dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, gimana seseorang itu nggak cinta sama Allah? Gimana seseorang itu nggak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa ini. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, dengan meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, dan Maha Penyayang. Ar-Rahim, apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Sama-sama artinya sama-sama penyayang. Allah mempunyai nama Ar-Rahman dan Allah mempunyai nama Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, dzur rahmatil wasi'ah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala luas sekali. Allah berikan kepada seluruh makhluk. Allah berikan kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim itu dzur rahmatil al-musilah, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan khusus kepada orang-orang yang beriman. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil mu'minina rahima, dan dengan orang-orang mukmin Allah Subhanahu wa taala itu rahim. Bukan Rahman, tetapi apa? Rahim. Karena nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Sedangkan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, rahmatnya Allah mencakup seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wabil mu'minina rahima, dengan orang-orang mukmin Allah Subhanahu wa taala rahim. Termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin yang khusus, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada orang-orang mukmin supaya mereka bisa mengambil jalan yang benar. Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang umum, bisa saja kasih sayang Allah Subhanahu wa taala rezeki secara dunia. Kita dikasih dunia, orang kafir dikasih dunia. Kita dikasih oksigen, orang lain juga dikasih, orang kafir juga dikasih oksigen. Kita dikasih rezeki secara umum, orang kafir pun dikasih rezeki secara umum. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya khusus kepada kita, yaitu ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita untuk kita bisa menerima agama Islam ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Wa man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang senantiasa diinginkan hidayah, diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi rahmat. Apa bentuk rahmatnya? Yashrah sadrahu lil Islam. Dilapangkan dadanya untuk dia mau mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ini juga apa? Bagi orang-orang yang diinginkan hidayah, bagi orang-orang mukmin. Ketika seseorang itu diinginkan hidayah, dimudahkan perjalanan untuk menuntut ilmu. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man yuridillahu," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala pahamkan agama. Coba, dari sekian banyak manusia saja, Pak. Dari sekian banyak makhluk. Enggak semua orang Allah Subhanahu wa taala pilih. Hanya orang-orang tertentu saja yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Buktinya apa? Buktinya bapak-bapak yang ada di depan saya ini. Dari sekian banyak orang yang berada di luar, di sekitar kita, hanya berapa yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk bisa memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Padahal di luar ada orang yang berdiri, ada orang yang kerja dan lain sebagainya. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya, yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk dia mendengar nasihat. Jangan dikira bahwasanya kita duduknya di sini tuh
karena memang betul-betul diri kita sendiri, enggak. Semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak lapangkan dada kita untuk kita duduk di majelis ilmu seperti ini saja, ya malas. Tadi aja cuma saya berdua, kalau semuanya malas, udah Ustaz libur saja kan enak. Tidur-tiduran di rumah santai gitu kan. Begitu pula saya. Kalau seandainya saya mau milih, ya saya mau milih, ya saya bersama keluarga di rumah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan pahala, inginkan hidayah bagi seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya. Meskipun satu orang, meskipun dua orang, Allah akan lapangkan dadanya. Sehingga akan ikut taklim, majelis, akhirnya dapat hidayah. Kalau seandainya coba kita pulang, ya benar kita dapat niat, dapat pahala niat, tapi di rumah, ya belum tentu kita dapat pahala ketika kita duduk seperti ini. Bisa saja kita di rumah ngapain? Ya bisa saja mainan HP, chat sana sini, ya kan? Bisa juga kita apa? Tiduran, kesirep gitu kan? Namanya juga pagi-pagi habis sarapan agak ngantuk-ngantuk gitu kan? Pasti apa? Ya kesirep di rumah, ya tidur. Akhirnya nggak berbuah pahala Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan saja Pak, bukti nyata bahwasanya apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kasih sayangnya kepada kita khusus. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala nggak pilih. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pilih orang-orang yang Allah ingin, ini kamu tak pilih, tak arahkan kamu untuk apa? Untuk kamu mendapatkan pahala, untuk kamu mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan pencerahan, untuk supaya kamu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang milih itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena semata-mata kekuatan kita, enggak. Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang pilihkan kita, Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan kita dan memberi taufik kepada kita semua. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sepelekan dengan makna bismillahirrahmanirrahim. Kita itu setiap hari mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari kita mendengar bismillahirrahmanirrahim. Mungkin enggak terhitung kita mengucapkan bismillah. Tetapi terkadang kita mengucapkan bismillah itu maaf, hanya di lisan. Terkadang kita mau minum saja mengucapkan bismillah, lupa dengan makna bismillah. Tapi kalau seseorang dia mau minum mengucapkan bismillah, dia tahu bismillah dengan meminta pertolongan dengan nama Allah. Oh berarti saya nggak punya kekuatan. Saya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minum saja. Saya ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pun sampai punya kekuatan seperti itu, Pak, apa yang kita minum jadi manfaat buat kita. Satu menjadi manfaat buat kita, yang kedua apa? Kita minum mengucapkan bismillah, kemudian kita bertawakal kepada Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah, kita dapat pahala. Bayangkan, kita sudah dapat pahala karena kita beribadah lisan, kita dapat pahala karena kita beribadah hati, karena hati kita minta pertolongan dan kita mengakui kelemahan kita. Tapi banyak di antara kita yang lalai. Kita bismillah, kadang juga lupa bismillah gitu. Kadang juga lupa bismillah. Terkadang kita juga mau tidur saja, mau tidur kan disunahkan untuk apa? Kita bersihin kasur kan, bismillah, bismillah, bismillah. Ya kan? Terkadang itu lupa kita seperti itu. Ataupun terkadang kita mengucapkan bersihin tanpa bismillah gitu kan. Padahal apa? Kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan bismillah tersebut apa? Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk apa? Menjaga kita. Karena apa? Namanya penyakit turun malam hari. Mungkin ada sihir juga di malam hari. Terkadang di tempat ranjang kita itu ada jin yang tidur di tempat tersebut. Ketika kita mengucapkan bismillah untuk apa? Supaya mereka pergi dari tempat tidur kita. Tapi kita terkadang subhanallah, kita udah sering ngaji, apalagi ngakunya ngaji sunnah gitu kan. Tapi apa? Tapi sering sekali kita lupa dengan hal-hal tersebut. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengamalkan dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan meminta pertolongan. Akhirnya kalau kita ingat, oh iya berarti saya minta tolong. Namanya orang minta tolong itu kan lemah. Dengan meminta pertolongan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, kasih sayangnya Allah begitu luas dan maha penyayang. Yang sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala bentuk pujian
itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sering Pak mendengarkan imam mungkin membaca alhamdulillahirabbil alamin. Terkadang kita itu mendengarkan cuma wih suara imamnya enak banget. Yang kita dengar cuma wih suara imamnya Masya Allah. Baru alhamdulillah saja sudah bisa menggetarkan jiwa. Kita tanya kenapa sih kita digetarkan jiwa kita? Kita digetarkan karena suara atau digetarkan karena makna yang terkandung di dalam alhamdulillahirabbil alamin? Ini yang harus betul-betul kita pahami. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala bentuk pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan segala bentuk pujian. Kalau di dalam bahasa Arab, alif lam di sini alif lam apa? Apa? Sadayub? Berfaedah apa? Al-istighraq. Al-istighraq itu apa artinya al-istighraq? Al-istighraq itu yaitu semua bentuk pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dipuji? Kenapa Allah Subhanahu wa taala dipuji? Allah Subhanahu wa taala dipuji yang pertama karena nama-namanya yang indah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang indah. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Allah mempunyai nama, seluruh nama Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui saja 99, semua nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dipuji? Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang maha tinggi. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala dipuji? Karena perbuatannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah lepas dari keadilan Allah dan karunia-Nya Allah. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala dipuji. Makanya segala bentuk pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dipuji karena apa? Karena memang nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Itu tidak pernah lepas dari yang namanya keadilan dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bisa muji orang. Wih, dipuji. Dengan apa? Dengan kecantikan seseorang, dengan kepintaran seseorang, dengan apa? Gantengnya seseorang. Tapi kita lupa, kalau kita ingat bahwasanya ternyata orang pinter, terkadang ada ustadz dipuji, Masya Allah ustadz kalau ceramah itu luar biasa, ustadz kalau berdalil itu luar biasa, kan dipuji. Coba kalau kita pikir, siapa yang memberikan kecerdasan kepada ustadz? Allah. Siapa yang memberikan kelancaran di dalam berbicara ketika dia berbicara? Allah. Berarti siapa yang layak dipuji? Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita muji ada orang, Masya Allah dia berbuat baik, dia mau sodako, dia luar biasa ringan tangan, bantu orang dan lain sebagainya, dipuji oleh orang. Wih si fulan itu ya, si A, dia itu Masya Allah dermawan, ini dan lain sebagainya. Tetapi terkadang orang lupa, kalau dia itu bisa dermawan, dia itu bisa baik hati, semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu-satunya zat yang berhak dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah lepas dari keadilan dan karunia-Nya Allah. Orang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesehatan, dikasih kemudahan, itu pun karena karunia-Nya Allah. Dan seseorang mungkin dia dapat musibah, itu karena keadilan Allah, karena memang dia berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Begitulah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Makanya Allah Subhanahu wa taala itu segala bentuk pujian itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa muji orang, ketika orang tersebut memberikan sesuatu kepada kita, ada seseorang ngasih kepada kita sesuatu, Masya Allah orang ini baik banget sama kita. Kita dikasih makan, kita dikasih uang, kita dikasih mobil, kita dikasih ini, pasti gimana? Pasti kita mujinya Masya Allah. Pak, pokoknya Bapak luar biasa. Pokoknya seperti itu. Nah, ini bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa memberikan kepada kita semua. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa?
wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sampai-sampai Allah mengatakan kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, enggak akan pernah bisa engkau menghitung nikmat Allah. Sampai-sampai Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang engkau akan dustakan. Saking begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat sehat, nikmat rezeki. Coba kalau kita mau hitung, yang seharusnya Pak, maaf, tiap waktunya itu kita itu nggak bisa lepas alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Coba kalau mata kita diambil, penglihatan kita naudzubillah diambil sama Allah. Telinga pendengaran kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelap dunia ini di hadapan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bi." Katakanlah Muhammad kepada umatmu, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pandangan kalian? Kalau Allah Subhanahu wa taala ambil penglihatan kita, kemudian diambil pendengaran kita, siapa yang bisa mendatangkan penglihatan, pendengaran itu selain Allah Subhanahu wa taala? Tapi dengan nikmat yang Allah berikan ini, telinga, mata, bukannya harusnya kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah kita banyak gunakan untuk kemaksiatan. Mata kita gunakan untuk melihat yang haram, telinga kita gunakan untuk mendengar yang haram. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengambil nikmat tersebut. Sekarang Allah Subhanahu wa taala kalau enggak jaga hati kita, enggak dijaga jantung kita, yang harusnya jantung itu berdetaknya itu normal, dep 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 dep, dibikin sama Allah Subhanahu wa taala dep 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 dep, bingung Pak kita Pak, enggak karu-karuan. Atau dibikin sama Allah Subhanahu wa taala detak jantungnya lambat banget, itu tambah lemah sekali diri kita. Itu semua karena apa? Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita enggak dijaga saja, kepala kita nggak dijaga oleh Allah, kita pusing, duh ya Allah, sampai sorban diikat-ikat ke kepala kita. Gigi saja nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah sakit gigi, kepala cenut-cenut. Itu semua karena apa? Berarti setiap waktunya, setiap detiknya Allah Subhanahu wa taala itu menjaga kita. Yang harusnya kita setiap waktunya juga mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau bisa kita tiap waktu kita mengucapkan alhamdulillah, tapi ternyata apa? Kita banyak lalainya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala bentuk pujian adalah milik Allah Rabbul alamin, yaitu Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala itu Rabb semesta alam. Terkadang kita sering mengucapkan Rabb. Iya kan? Kita mengangkat tangan ya Robbi, ya Robbi. Tapi apa sih artinya ya Rob? Tahu Pak artinya Rob Pak? Tuhan. Pak jenengan tahu Pak artinya Rob Pak? Tuhan. Maknanya lebih dari itu Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala kita puji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala bentuk pujian adalah milik Allah, yaitu Rabbul alamin. Para ulama mengatakan Rabb itu mempunyai 3 makna. Yang pertama Al-Khaliq, Allah menciptakan. Kemudian yang kedua Al-Malik, Allah memiliki. Dan yang ketiga Al-Mudabbir, Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Makanya Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Rabb. Gak mungkin seseorang itu diberi nama Rabb, diberi sebutan Rabb kecuali terkumpul di dalamnya tiga hal, yaitu Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur. Makanya Allah Subhanahu wa taala dipuji. Kenapa? Karena memang Allah yang menciptakan alam semesta alam ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dipuji? Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dipuji? Ya karena Allah yang mengatur alam semesta ini. Siapa yang mengatur? Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, tiap hari seperti itu. Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu Rabbul alamin. Rabb semesta alam, dan semesta alam itu semuanya selain Allah disebut semesta alam.
yang mengatur manusia dari kecil tumbuh gede, dikasih kekuatan, kemudian menjadi tua, menjadi lemah lagi. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu pun milik Allah. Kita itu diciptakan oleh Allah, milik Allah, dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit yang begitu besar saja Allah Subhanahu wa taala atur. Diciptakan milik Allah Subhanahu wa taala, dan apa? Dan Allah Subhanahu wa taala atur. Coba kalau nggak dijaga oleh Allah. Langit kita lihat nggak ada tiangnya. Gimana kalau semuanya nggak ada tiangnya? Ya roboh, Pak. Tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kalimat ini saja, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya seseorang itu tumbuh cinta, tumbuh pengagungan kepada Allah. Tiap hari kita baca minimal 17 kali. Kita baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kenapa kok kita itu nggak bisa cinta banget sama Allah? Kenapa kita nggak bisa mengagungkan banget Allah Subhanahu wa taala? Padahal apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah sedemikian rupanya mengenalkan dirinya. Allah itu kan mengenalkan dirinya di dalam surat Al-Fatihah ini. Allah mengenalkan dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya apa? Ini loh hamba-hambaku, ini loh aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya supaya kita kenal dengan Allah. Supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, malah kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala seperti yang lagi banyak diviral-viralkan sekarang. Orang nggak kenal dengan Allah, berbicara tentang Allah, akhirnya apa? Nggak karu-karuan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengenalkan dirinya. Kalau seseorang mau mempelajari tentang siapa sih Allah, kembalilah kepada Al-Qur'an. Allah mengenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an. Sampai apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan sepertiga dari Al-Qur'an itu apa? Itu hanya pengenalan Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya sendiri. Kalau 30 juz berarti berapa? 10 juz Allah mengenalkan dirinya. Ini loh aku. Kita saja paling ngobrol antara saya sama bapak tadi, nggak perlu banyak-banyak. Bapak dari mana? Oh dari Solo, saya tinggal di Doko Zamrud. Oh wis mulai kenal gitu kan. Padahal cuma 2 kata seperti itu saja. Itu saja sudah mulai kenal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita sampai 10 juz. Dan kita baca Al-Qur'an itu. Tapi kok kita nggak kenal-kenal sama Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya bukan hanya sekedar lewat Al-Qur'an, tapi Allah memperkenalkan dirinya lewat ciptaan-ciptaannya. Bagaimana Allah menciptakan? Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, Allah menciptakan manusia, menciptakan jin. Allah, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala terus diperkenalkan kepada kita semua. Tapi kok kita nggak kenal-kenal sama Allah. Orang biasanya kita kenalan sama bapak saja, kenal, oh masya Allah bapak santun, bapak sopan, bapak baik, tumbuh rasa cinta saya. Nyaman saya kalau ngobrol sama bapak. Itu paling baru ngobrol sejam saja mungkin sudah enak ya Pak ya. Wah enak ngobrol sama bapak. Pak besok janjian lagi Pak, kalau bisa campur ngopi gitu kan. Kenapa? Karena kenyamanan. Kenapa? Karena sudah tahu sifatnya. Oh bapak enak diajak ngobrol, oh bapak baik. Itu baru kenal sejam, itu bisa nagih supaya kita bisa ngobrol lagi. Itu baru kenal beberapa sifat. Lah ini sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, perbuatannya Allah dikenalkan kepada kita. Tapi kita berlama-lama sama Allah Subhanahu wa taala jarang. Berat. Buktinya apa? Kita ngaji Quran baru 5 menit. Kok ketoke wis suwi ya. Ngaji Quran kayaknya udah lama banget, padahal ngaji kayaknya baru dapat 1 muka 2 muka gitu kan. Tapi kayaknya sudah lama. Padahal apa? Pada hakikatnya kan dia lagi ngobrol sama Allah. Orang itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok seperti ini, Pak? Apa yang salah pada diri kita? Yang salah pada diri kita ini hati kita. Kenapa hati kita ini nggak bisa kenal dengan Allah? Makanya di dalam Islam itu kan ada tingkatan. Ada tingkatan Islam, tingkatan iman, dan tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu apa? Itu pengenalan yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Seakan-akan engkau melihat Allah. Bagaimana seorang kok dikatakan seakan-akan melihat Allah?
Apakah melihat dengan mata? Tidak. Tapi melihat dengan mata batin, mata hati. Karena punya ilmu tentang Allah, punya pengenalan dengan Allah, akhirnya apa? Akhirnya seseorang itu apa? Akhirnya kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya kasih contohnya. Kalau Bapak kenal dengan bakso Sukowati, gitu kan? Karena ada bakso Sukowati di samping. Bapak sudah merasakan gitu, ternyata enak seumpama kan. Mantep, pentolnya enak, ininya enak dan lain sebagainya. Habis itu apa? Bapak mulai kenal dari hati. Bapak nggak usah itu. Bapak di rumah aja sambil ngobrol sama keluarga ngomong bakso, yang teringat apa? Seakan-akan ngelihat bakso Sukowati. Padahal belum nyampe sana sudah terbayang-bayang bakso Sukowati itu seperti apa. Kenapa? Karena sudah tahu, sudah ada data. Nah ini data tentang Allah Subhanahu wa taala masuk, Allah kabarkan kepada kita loh. Kita lihat langit, berarti Allah maha kuat. Bagaimana kok Allah mendatangkan rembulan, mendatangkan bintang, mendatangkan ini, berarti Allah maha kuasa, punya ilmu. Bagaimana Allah mengatur? Allah mendengar. Kemudian Allah, banyak sekali sifat Allah. Terkadang ada orang berbuat maksiat, kok gak langsung diadab? Ini menunjukkan latifnya Allah, maha lembutnya Allah, maha pengampunnya Allah. Luar biasa, sifat-sifat Allah itu luar biasa. Tapi kok kita gak bisa cinta banget? Kok gak bisa kita melihat seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala? Padahal apa? Sifat-sifatnya sudah dikasih kepada kita. Kita ini disuruh naik dari Islam, suruh naik ke iman. Dari iman disuruh naik ke ihsan. Supaya apa? Supaya kita terus naik, supaya kita betul-betul kenal dengan Allah. Jangan cuma kita di Islam saja, kita nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Kita taklim, kita pengajian, ngaji Al-Quran, ngafal Al-Quran, tapi kok nggak kenal dengan Allah. Cintanya kepada Allah kok sedikit, kan aneh gitu. Harusnya orang itu semakin kenal semakin sayang. Bapak saja semakin kenal semakin lama sama istri, semakin nggak mau terpisahkan kan? Ya kan? Semakin lama gitu kenal dengan sifat-sifat baiknya, semakin nggak mau dipisahkan. Nah harusnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala, mutlak. Segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Yaitu Rabbul Alamin. Yaitu Rabb semesta alam. Dan kita telah mempelajari apa makna dari Rabb. Yaitu apa? Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Dan itu semua Allah Subhanahu wa taala yang atur. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu kalau mau ngatur, Pak, Allah mau mengangkat derajat siapa yang Allah kehendaki, menurunkan derajat siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, itu semaunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah akan lakukan. Karena apa? Karena kita milik Allah. Kita semua milik Allah Subhanahu wa taala dan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Allah pengen angkat derajat si fulan, diangkat derajatnya, diberikan sebab-sebabnya. Allah ingin menurunkan si fulan, diberikan sebab-sebab kehinaan. Maka seseorang itu harus cerdas di dalam kehidupan ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala membentangkan kepada kita jalan kebaikan, berarti Allah lagi inginkan kebaikan. Bagaimana caranya? Ya kita jaga, kita terus istiqomah. Seperti halnya kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa thalabul ilmi, untuk kita bisa menuntut ilmu. Dijaga. Oh iya benar ya. Berarti apa? Berarti harus dijaga, berarti harus terus minta tambahan dan kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita kok dimudahkan sebab-sebab menuju ke sebab-sebab kesengsaraan, kita mikir, stop, berarti ini jalannya nggak bagus. Saya harus bagaimana saya itu harus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulanginya lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Diulangi lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Habis alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, diulangi lagi. Kalau tadi bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala ulangi lagi Ar-Rahmanir Rahim. Yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk takkid. Sebagai bentuk apa? Pengulangan, penguatan kepada kita
siapa Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Supaya apa? Supaya semakin tumbuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya heran kalau ada orang kok dia ngomong, oh Allah Subhanahu wa taala enggak adil sama saya. Oh Allah Subhanahu wa taala itu banyak ada orang-orang yang mengucapkan sampai perkataan-perkataan kufur dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia nggak kenal dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka berani mengucapkan seperti itu. Coba kalau dia kenali, dia renungi hakikat kehidupan, dia kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu semua kembali kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik Yaumuddin, yaitu yaumul akhirah, yaumul hisab. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki yaumul hisab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hingga akhirnya nanti pun kita akan bertemu dengan Allah dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepatutnya bagi kita ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memiliki hari hisab tersebut, hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amalan kecil, dia akan lihat. Dan barang siapa yang melakukan amalan jelek sekecil apapun, dia pun akan melihat hal tersebut. Kalau kita tahu bahwasanya kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak terus berbuat kebaikan? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan umur kepada kita sebagai bentuk modal supaya kita beramal, dan amal tersebut akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak waktu yang kita sia-siakan. Betapa banyak waktu yang kita gunakan untuk sesuatu yang sia-sia, yang tidak berbuah pahala. Apalagi waktu yang kita gunakan untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 24 jam yang kita miliki, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita hitung saja berapa jam kita tidur. 8 jam. Berarti sisa 16. Dari 16 jam, berapa banyak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah? Anggap solatnya setengah jam. Masya Allah, kalau solat setengah jam kan lumayan Pak. Solat setengah jam kali 5, sudah 2 jam setengah. Ya kan? Taklimnya, kalau ada taklim. Kalau nggak ada taklim, taklimnya cuma seminggu sekali gitu kan. Kalau nggak ada taklim, terus waktunya buat apa? Sedangkan kata Rasulullah SAW, la tazalu qadama abdin hatta yus'alu an arba' an umriha fima afna. Kaki seorang hamba itu nggak akan pernah bergeser sampai ditanya 4 hal. Salah satunya tentang apa? Tentang umur, dihabiskan untuk apa? Nah, kita baca Al-Quran, seberapa lama kita baca Al-Quran? Kita gunakan saat buat tasbih, seberapa banyak kita bertasbih? Maka ini yang harus betul-betul kita hitung coba. Makanya para ulama mengatakan hasibu qabla antu hasabu. Coba kita itu ngitung dulu sebelum nanti kita dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pada hari itu Maliki Yaumiddin, tidak ada yang punya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Itu nanti Allah akan bertanya. Raja-raja yang dahulunya di dunia menjadi raja, jadi presiden, mau jadi menteri, mau apa dan lain sebagainya, Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Hari ini milik siapa kata Allah? Nggak ada yang bisa jawab. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjawab lillahil wahidil qahar. Hanya milik Allah semata-mata yang Maha Esa al-Wahidil Qahar. Siapa yang mampu ketika itu? Yang dimana hari itu yauma la tamliku nafsun li nafsin. Enggak dirinya sendiri aja merasa enggak memiliki diri sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Suami ninggalin istri, istri ninggalin suami, anak ninggalin bapak, bapak ninggalin anak, saudara ninggalin saudaranya. Untuk apa? Karena punya urusan masing-masing.
Padahal apa di dunia? Terkadang di dunia subhanallah, karena kamu istriku saya meninggalkan apa? Ketaatan kepada Allah. Dipelototin sama istrinya, mau kemana mas? Mau taklim. Temani saya di rumah. Oh siap gitu kan. Meninggalkan taklim cuma gara-gara istri seumpamanya. Nanti apa? Padahal nanti di akhirat istrinya juga lari kan. Anaknya juga lari. Anaknya yang lucu-lucu juga lari. Bapaknya yang Masya Allah juga akan lari dari anaknya. Tapi di dunia ketika berbenturan tentang haknya Allah dengan haknya istri, haknya anak, oh santai Allah mah nanti aja, yang penting hak istri sama anak ini nggak marah duluan. Istri sama anak didahulukan, tapi apa? Haknya Allah nanti di belakang. Nah padahal nanti di akhirat apa? Istri anak kabur dari kita semua. Maka hendaknya seseorang itu harus tahu mana yang harus didahulukan dari hak-hak ini. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan al-kaisu mandana nafsahu wa amila ma ba'dal maut, orang cerdas. Definisi orang cerdas bagi Rasulullah itu orang yang bisa merendahkan dirinya dan dia mau beramal untuk amalan akhiratnya. Dan kita tahu, kita sering ngaji, kita baca surat Al-Fatihah, subhanallah sehari 17 kali, kok ya kita hati kita itu kok nggak tersentuh gitu, supaya kita mau beramal akhirat gitu. Kita justru malah terlalaikan, sibuk malah. Gimana caranya kalau ada waktunya sholat, wis datangi pokoknya pas waktu qomat. Alhamdulillah kalau waktu qomat. Datangi nunggu masbuk gitu kan. Ngaji Quran, yus jarang-jarang gitu. Yang penting apa? WhatsApp kebaca terus, Instagram terbaca terus, Facebook pokoknya terus dipantengin. Al-Quran baru 5 menit, 10 menit, Masya Allah. Alhamdulillah saya sudah orang bertakwa kayaknya. Baru baca 10 menit itu kayak seakan-akan sudah orang bertakwa banget ya. Nah ini Pak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu diingatkan terus dengan surat Al-Fatihah. Tapi kenapa hati kita itu kok enggak bisa terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Karena kita kurang memahami surat Al-Fatihah ini. Harusnya kita ketika kita membaca surat Al-Fatihah, baru imam baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, benar. Langsung hati itu kan nikmat itu memang luar biasa. Kenapa Allah itu enggak dipuji? Oh Allah Subhanahu wa taala maha luar biasa. Harusnya saya cinta sama Allah melebihi cintanya saya kepada istri saya, kepada anak saya, kepada saya sendiri. Habis itu mulai ada rasa takut. Kenapa? Rabbul alamin, Allah itu yang memiliki kita, Allah yang mengatur alam semesta. Kalau kita nggak diberi hidayah, gimana? Baru imam baca Ar-Rahmanir Rahim, ya Allah, tumbuh cinta. Sayangnya Allah itu sama saya. Alhamdulillah saya masih diberi hidayah sholat. Alhamdulillah saya masih diberi hidayah untuk taklim. Akhirnya apa? Hati itu terus ingat sama Allah. Ketika imam baca Maliki Yaumiddin, ya Allah, akhirat ingat. Tapi kalau seandainya orang itu nggak paham makna Al-Fatihah, Masya Allah suara imamnya merdu. Masya Allah suara imamnya, cuma yang diperhatikan cuma suara imam, lantunan imam. Ini yang menjadi permasalahan kita. Kalau kita memahami apa yang kita baca, maka apa? Maka kita akan menjadi orang yang benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian enggak mau mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati-hati kalian sudah terkunci? Kenapa kalian enggak mau mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya Quran itu tidak diturunkan dari sisi Allah, engkau akan mendapatkan apa? Perselisihan yang sangat banyak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus betul-betul kita jalani. Bagaimana kita memahami, kalau kita disuruh mentadabburi Al-Qur'an semuanya, lebih-lebih lagi kita mentadabburi surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca. Saya yakin anak kecil saja Al-Fatihah sudah hafal. Sudah hafal, tapi tadabbur terhadap surat Al-Fatihah itulah yang sangat penting. Sehingga tumbuh rasa cinta kepada Allah, tumbuh takut kepada Allah, tumbuh pengagungan kepada Allah, tumbuh tawakal kepada Allah, tumbuh semua amalan-amalan hati itu akhirnya tumbuh. Dia akhirnya ingat, nggak minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa Anda sampaikan di dalam kesempatan yang berbarokah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Pada hakikatnya surat Al-Fatihah ini, kemarin ketika Anda diminta sama Pak Ihsan untuk ngisi kekosongan yang ada di jadwal hari ini, saya mikir surat Al-Fatihah ini mau diselesaikan satu hari itu pun sangat berat. Ini pun mulai tadi saya ngeringkes padahal maknanya masih lebih banyak dari apa yang Anda sampaikan.
Jadi semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.